Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat halaman baru untuk menambahkan to-do baru, teman-teman ya. Halaman baru untuk menambahkan to-do baru, teman-teman ya. Di sini saya akan buat halaman baru dengan nama adalah to-do create teman-teman .csx. Di sini kita bikin export function namanya adalah to-do create page, oke. Lalu di sini kita akan return uh, JSX, teman-teman. Oke, berarti di sini namanya adalah H1 uh, to do create page. Nah, di sini kita akan coba tambahkan di bagian sini, teman-teman. Berarti di sini kita akan buat route, berarti path-nya adalah slash to do dash create, teman-teman. Lalu di sini elemennya adalah sama dengan to do create page. Lalu di sini kita akan coba tambahkan di bagian my ini ya. Up. Sini kita akan coba tambahkan to do create-nya, teman. Kita copy aja. Lalu kita paste di bagian bawah. Di sini kita akan tambahkan to do create, teman-teman ya. Di sini berarti slash to do create, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan cobain tip. Oke, di sini udah ada home, ada to do, dan udah ada to do create. Nah, ketika to do create-nya diklik, kita masuk ke halaman to do create page, gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya buat halamannya dulu, oke, namanya to do create, to do create, atau namanya kalau teman-teman mau ganti di sini uh, kita rename, kita tambahin page, teman-teman. Oke, terus berarti setelah kita bikin komponennya, teman-teman pasang di main.csx. Di sini to do create page harusnya. Terus import ke sini, terus teman-teman bikin route baru. Teman-teman ya, di sini saya kasih path-nya adalah to do create, lalu komponen yang dirender adalah to do create page ya. Sehingga nanti di sini akan muncul dan tampilannya ini. Dan teman-teman tambahkan apa namanya link baru di dalam navbarnya, teman-teman ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan path yang mau teman-teman tuju gitu. Itu untuk persiapan membuat halaman atau fitur create to-do-nya. Oke, setelah to-do create-nya berhasil kita buat, teman-teman, di sini halamannya. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin form, yang dimana form itu akan kita gunakan untuk menambahkan to-do baru. Nah, di sini saya akan coba bikin form. Saya akan pakai form. Terus di sini berarti ada label, teman-teman. Berarti di sini ada name, terus di sini ada input, type-nya adalah teks, teman-teman. Lalu di sini ada seperti ini dulu aja. Terus di sini kita kasih BR, terus di sini nanti ada label lagi, teman-teman, description, terus di sini eh, kita kasih teks area aja, teman-teman. Oke, terus di sini kita kasih BR lagi, terus di sini kita kasih input, terus di sini kita kasih value, type-nya adalah submit, terus di sini value-nya adalah create, teman-teman ya. Oke, kita intip hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita udah buat formnya, teman-teman ya. Kita cuma bikin name sama description, teman-teman ya. Name sama description, ini pakai input, ini pakai text area. Lalu di sini kita bikin input, type-nya adalah submit. Jadi ini cara kita buat form create-nya, teman-teman. Setelah formnya berhasil kita buat, sekarang kita akan coba binding form tersebut untuk halaman, sorry, form tersebut kita binding dengan state ya, teman-teman ya. Di sini saya akan bikin cons, berarti
Nama state-nya adalah name, set name. Oke. Di sini kita akan pakai use state, teman-teman. Lalu type-nya adalah kosong. Di sini ada const detail, sorry, description, teman-teman. Ini harusnya huruf kecil. Lalu di sini set description. Terus di sini pakai use state. Ini string kosong juga, teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini saya akan pasang atau binding antara si input ini dengan si state yang tadi sudah kita buat ya teman-teman ya. Di sini berarti kita akan kasih value-nya adalah name, teman-teman. Lalu di sini kita akan kasih on change. On change di sini dapat event, lalu di sini kita tinggal set name. Jadi di sini e.target.value, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan pasang juga untuk bagian text areanya, teman-teman. Oke, di sini kita akan pasang di sini. Terus di sini berarti ganti jadi set description. Lalu di sini kita ganti jadi description, teman-teman ya. Sekarang kalau kita lihat seperti tidak ada perubahan, teman-teman. Tapi ini adalah sudah kita binding dengan state. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, di sini saya akan coba tampilkan state-nya di bagian atas formnya, teman-teman. Saya akan pakai lalu di sini pakai JSON stringify. Di sini pakai objek, ada name sama description. Lalu di sini kita kasih 02. Oke, di sini state-nya kita render biar teman-teman tahu bahwa ini udah ke binding. Nah, kalau kita ngerubah di bagian name, name-nya berubah. Ini state-nya juga ikut berubah dan di sini kalau kita update description-nya, description-nya juga ikut berubah. Set description-nya juga ikut berubah di bagian atas. Artinya kita sudah berhasil membinding antara state dengan form yang sudah kita buat, teman-teman ya. Oke, setelah kita berhasil membuat form dan membindingnya, teman-teman, selanjutnya kita akan coba bikin logic untuk menambahkan data to do baru ke dalam endpoint kita, teman-teman. Di sini endpointnya metodenya adalah post. Endpointnya ini dan data yang kita kirimkan nanti bentuknya adalah JSON, ada property name sama description, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bikin function namanya const handle create, teman-teman ya. Di sini akan dapat event. Lalu si handle create ini kita akan pasang di dalam formnya. Berarti di sini on submit. Ketika on submit, dia akan memanggil event handle create. Nah, karena behavior daripada si form ini ketika di submit dia nge-refresh, maka di sini kita perlu event prevent default ya, gitu teman-teman. Dan di sini kita akan oh ini salah, harusnya gini teman-teman. Salah, ini harusnya gini dan nah, oke. Lalu di sini kita akan bikin logic untuk ngepost ke API. Nah, caranya gimana? Kita akan buka dokumentasi dari MDN. Di sini udah ada contohnya nih, teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita mau ngepost, ini URL-nya, ini metodenya, header-nya kita perlu set content type-nya sesuai dengan data yang mau kita kirim. Karena data kita bentuknya JSON, berarti di sini kita cari yang contohnya JSON. Nah, ini contohnya ya, ini ngepost datanya dalam bentuk JSON, kita kasih tahu ke si page-nya, lalu kita buat si data yang mau kita kirim, kita stringify. Berarti di sini name sama description, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba di sini const respond sama dengan await fetch. Berarti di sini, sorry, ini kita push. Ini harusnya pakai asing, teman-teman. Jadi di sini http://lokal host 3001 slash eh, tudus slash tudus harusnya iya. Terus di sini berarti metodenya adalah post. Terus di sini headersnya di sini berarti ada
konten, type-nya adalah eh, application JSON, teman-teman. Lalu di sini bodinya adalah JSON.stringify. Ini wajib di stringify. Kita masukin objeknya, berarti ini key-nya adalah name sama description ya. Name, description, teman-teman ya. Oke, kalau udah di sini kita akan coba lihat balikannya. Const data sama dengan white berarti respond.json, teman-teman ya. Kita console log dulu aja. Console log berarti di sini data. Oke, kita coba intip hasilnya seperti apa, teman-teman. Di sini kita akan coba lihat data to-do-nya ada 3, teman-teman. Kita tambahkan data to-do baru namanya makan, makan, teman-teman. Kita create console label is not a function. Ini kenapa label? Console log harusnya ya, teman-teman. Oke, di sini kita refresh dulu, kita intip. Yang tadi makan udah masuk, teman-teman. Artinya proses add-nya udah berhasil. Di sini makan-makan, kita coba bikin lagi. Tidur, uh, ti- tidur dong. Sorry, kita create, berhasil nih dapat ID-nya secara Jibris, dan kalau kita cek di sini tidur udah otomatis ada, teman-teman. Oke, berarti artinya proses create datanya sudah berhasil, teman-teman. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bikin handle namanya bikin function namanya handle create. Lalu dia akan menerima parameter event karena nanti akan kita pasang di dalam form. Nah, nanti kita prevent default. Nah, nanti si handle tersebut kita pasang di sini, teman-teman ya. On submit kita panggil si handle create. Lalu kita bikin logic untuk ngepost ke API pakai fetch. Di sini metodenya post. Kita kasih tahu bahwa datanya dalam bentuk JSON. Sama di sini bodinya kita masukin state yang sudah kita binding dengan input ya. Di sini ada name sama description. Nanti kalau udah berhasil, kita console log datanya gitu. Nah, di sini mungkin kita akan pakai use navigate, teman-teman. Navigate. Navigate sama dengan use navigate dari React Router. Oke, kalau berhasil menambahkan data di sini kita akan navigate ke halaman home atau ke halaman to-dos, teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman intip kita akan create di sini kita create ke halaman to-dos, salah, harusnya di sini ke halaman to-do bukan to-dos, teman-teman ya. Kita create lagi di sini B, B, kita langsung diarahkan ke halaman to-do, teman-teman ya. Di sini B-nya udah masuk atau data to-do barunya udah masuk, dan ketika kita klik detailnya, ID-nya udah sesuai, namanya udah sesuai, dan deskripsinya sudah sesuai. Artinya proses menambahkan data to-do barunya sudah berhasil ke API, dan di sini setelah berhasil kita redirect ke halaman to-do page, dan data barunya sudah muncul di sana. Oke, setelah kita berhasil membuat fitur create, teman-teman, yang dimana ketika kita menambahkan data baru, otomatis data barunya ada di dalam listnya, dan kita otomatis juga redirect ke halaman listnya. Nah, selanjutnya fitur yang akan atau materi yang akan kita bahas adalah kita akan membahas terkait dengan update, teman-teman ya. Yang dimana di sini untuk membuat fitur update, saya akan bikin skenario seperti ini, teman-teman. Jadi di dalam aplikasi kita mungkin di sini ketika kita masuk detail nanti akan ada satu button edit gitu kan, yang dimana nanti kalau itu diedit kita akan diarahkan ke halaman edit, teman-teman ya. Nanti di sana akan muncul form yang dimana nanti form tersebut ya bisa kita update dan nanti kita bisa update datanya. Nah, kita akan coba buat halamannya dulu, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba bikin halamannya dulu. Berarti di sini to do edit page, teman-teman, .jsx, teman-teman. Oke, di sini kita export function, namanya adalah to do edit page, teman-teman. Oke, di sini kita akan return sebuah JSX, teman-teman. Div, lalu di sini ada
Satu berarti di sini to do edit page, teman-teman. Oke, to do create-nya udah nggak butuh. Di sini kita akan coba pasang si to do edit page-nya di dalam main.csx. Ini salah, harusnya di sini. Kita akan pasang di sini, teman-teman. Untuk prefix-nya saya akan buat seperti ini, teman-teman. Jadi di sini saya akan buat satu halaman lagi. Namanya di sini to do, terus di sini to do ID, terus di sini edit, teman-teman ya. Di sini untuk data yang mau kita komponen yang mau kita render adalah to do edit page, teman-teman. Oke, jadi untuk page-nya seperti ini, teman-teman ya. To do ID baru slash edit. Nah, di sini kita akan coba lihat home, to do create, dan ini detailnya. Nah, dari detail kita akan coba buat sebuah link yang mengarah ke halaman edit ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buka to do detailnya. Di dalam sini saya akan ada sebuah link, teman-teman, yang dimana link ini akan mengarah ke halaman edit gitu. Di sini berarti path-nya to-nya kita akan arahkan dia ke halaman slash to do, berarti slash di sini kita ambil param dot to do ID, teman-teman, berarti di sini slash edit, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat buttonnya udah muncul di sini. Kalau kita klik, nah kita diarahkan ke halaman edit, teman-teman ya. Di sini kita back. Oke, ini halamannya. Kalau kita klik edit. Oke, kita udah masuk ke halaman edit. Di sini yang to do 1 juga sama. Kalau kita masuk ke detail, ini udah ada halaman. Ada link editnya. Kalau kita klik, kita masuk ke halaman to do edit page. Nah, ini yang kita siapkan dulu untuk halamannya, teman-teman. Jadi yang saya buat di sini, yang pertama bikin komponennya dulu, page-nya dulu, lalu kita pasang di main.csx. Untuk path-nya seperti ini, to do slash to do ID, ini parameter, terus di sini slash edit. Gitu. Nanti di sini komponen ini adalah to do edit page. Dan di halaman editnya kita bikin sebuah link yang kita arahkan ke halaman edit ya, teman-teman ya. Jadi di sini linknya cukup panjang, path-nya ke to do slash param, baru slash edit gitu ya. Jadi nanti di sini ketika kita masuk ke detail, nah di sini ada link edit dan ketika kita klik masuk ke halaman edit. Oke, kita akan coba buat sebuah uh, form, teman-teman, untuk halaman edit ini, teman-teman ya. Kita akan buat form untuk halaman edit ini. Nah, untuk halaman editnya di sini sebenarnya formnya kita bisa pakai sama seperti di halaman create, teman-teman ya. Kita akan coba pakai sama seperti di halaman create. Yang pertama, di sini kita akan copy bagian use state-nya, teman-teman. Terus yang kedua, di sini kita akan copy bagian apa namanya, formnya. Oke, di sini bagian edit, formnya kita copy, teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman lihat, kita refresh, ada error, errornya, oh ini, handle create-nya belum ada, kita bersihin dulu. Oke, di sini mungkin kita ganti untuk bagian value, bagian ininya kita ganti jadi update, teman-teman. Oke, sekarang kita intip. Oke, ini halaman to do edit page-nya ya, teman-teman ya. Di sini kita udah bikin form dan formnya juga udah di binding dengan to do dengan uh, state-nya, teman-teman ya. Di sini kita cukup copy paste dari yang to do create page ya, teman-teman ya. Di sini yang kita copy yang pertama state, sama yang kedua di sini adalah form, dan juga di sini pre komponennya, teman-teman ya, atau pre elemennya. Jadi sehingga kalau kita lihat sekarang to do edit page-nya sudah ada form, teman ya. Sini kalau kita klik to do 1, terus di sini kita edit datanya, dan di sini teman-teman bisa lihat formnya udah muncul gitu. Nah, di sini kita juga udah binding formnya dengan state-nya, teman-teman ya. Jadi itu yang kita lakukan untuk di halaman to do edit page-nya. Kita cukup nge-copy form dari halaman create ke halaman edit.
Oke, setelah kita berhasil membuat formnya di halaman edit page di sini, kita akan coba ngepopulate datanya teman-teman ya. Biasanya ketika kita ngedit kan biasanya di dalam formnya itu sudah langsung muncul datanya teman-teman ya, sudah langsung muncul datanya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba populate datanya teman-teman ya dengan melakukan fetching data, teman-teman ya. Di sini untuk fetching datanya, teman-teman juga bisa copy dari halaman detail, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bikin function dan use state-nya teman-teman copy aja. Teman-teman copy ke halaman edit, teman-teman ya. Jadi di sini satu lagi teman-teman tambahkan const to do sama set to do, teman-teman ya. Di sini berarti use state by default dia datanya adalah null, teman-teman ya. Oke, lalu di sini teman-teman bikin function, ini bisa teman-teman copy dari apa? Dari halaman detail. Dan karena di sini kita butuh param.todoid. Nah, di sini berarti kita akan bikin variabel params, teman-teman, yang dimana kita isi dia dengan balikan daripada use param daripada si React routernya. Oke, ini udah. Ini juga udah teman-teman. Lalu di sini teman-teman pakai useState. useState-nya belum diimport. Jadi kita import dulu teman-teman. Sorry, ini harusnya use effect ya teman-teman ya. Ini harusnya use effect. Ini harus diimport. Terus kita panggil get to do. Berarti nanti harusnya di dalam yang detail juga ini salah teman-teman. Harusnya ini pakai use effect teman-teman ya. Use effect ya, bukan useState. Oke, kita ganti dulu. Harusnya tidak ada masalah. Nanti kita akan cek yang bagian detailnya. Harusnya udah di bagian use effect-nya di sini kita panggil get to do, ini kita bisa ke atasin teman-teman. Harusnya aman. Terus yang detail juga harusnya di sini kita ke atasin ya. Harusnya ini juga aman. Oke. Oke, kalau teman-teman intip sekarang di yang detail kita cek dulu ya. Ini nggak ada masalah ketika edit. Oke, ini belum kepopulate datanya. Tapi nggak ada error, berarti apa yang kita lakukan di sini aman, teman-teman. Tinggal setelah datanya berhasil diambil, di sini kita ngeset ke dalam to do, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan pakai use effect lagi, teman-teman. Di sini saya akan taruh use effect-nya di bagian atas, di sini use effect. Oke, kita akan pakai use effect. Lalu di sini kita akan cek kalau data to do-nya ada. Sorry, di sini. Oke, apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan adalah kita akan ngeset ke name. Oh, sorry ya, ini bukan di sini harusnya. Ini detail ya, harusnya yang mau kita lakukan adalah di halaman edit. Nah, di sini. Kita akan pakai use effect di sini, teman-teman. Berarti di sini uh, di sini kita akan cek kalau data to-do-nya ada. Di sini berarti data to-do-nya ada. Yang mau kita lakukan adalah kita akan ngeset data to-do tersebut ke state name. Berarti di sini set name. Ya berarti to-do dot name. Lalu yang kedua kita akan ngeset ke description. Set description. Berarti di sini to-do dot description. Nah, di sini jangan lupa kita akan watch si state to-do-nya karena kita akan ngecek setiap ada perubahan di dalam data to-do-nya. Gitu. Oke, yang di halaman detail tadi biar teman-teman gak bingung di sini saya cuma ngeganti use state pakai use effect karena tadi salah harusnya kita pakainya use effect bukan use state ya. Dan ini saya pindahin yang tadinya di bawah jadi ke atas. Kita akan lihat dulu halaman detailnya. Ini nggak ada error, aman teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat halaman detailnya tidak ada error. Dan di halaman to do editnya yang kita lakukan adalah di sini. Kita bikin step, ada 3 step di sini name, description, sama to do. Lalu di sini kita bikin use effect yang dimana dia manggil get to do. Oke, get to do yang dilakukan apa? Di sini dia nge-fetch ke API berdasarkan param.todoid. Paramnya diambil dari use param, teman-teman ya.
Oke, nah lalu kita bikin use effect lagi untuk nge-watch perubahan data to-do-nya. Di sini kita pastiin kalau data to-do-nya ada, saya mau ambil name-nya dan kita set ke dalam state name. Saya juga akan ambil description-nya dan kita akan set ke dalam state description. Nah, seharusnya sekarang kalau kita intip di dalam button, di dalam halaman edit, data to-do-nya sudah kepopulate ke dalam formnya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman edit, harusnya aman. Di sini juga kalau teman-teman edit harusnya aman. Nanti teman-teman tinggal kirim ke server aja. Oke, tapi ini cara kita melakukan populate datanya. Saya akan recap lagi teman-teman. Jadi yang pertama bikin state, ambil paramnya dari URL. Di sini bikin function untuk mengambil data to-do-nya ke API teman-teman berdasarkan ID dari parameternya. Terus si get to do ini teman-teman pasang di use effect, dan di use effect-nya ini teman-teman manggil si get to do, dan di use effect kedua teman-teman watch perubahan si state to do, karena di sini ketika get to do dipanggil dia akan ngeset balikan dari API-nya ke dalam state to do, dan di sini kita cek kalau to do-nya ada, kita set, ambil namanya, kita set ke state name, dan kalau to do-nya ada kita ambil description-nya, kita set ke dalam state description, sehingga ketika name sama description-nya itu ada isinya karena dia udah di binding ke dalam form, maka di sini teman-teman bisa lihat. Oke, di sini ketika edit langsung ke populate ke dalam formnya, teman-teman. Oke, setelah populate-nya berhasil, teman-teman, kita akan lanjutkan yang dimana kita akan coba mengirimkan data to-do-nya itu ke server untuk nge-update data to-do-nya, teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat untuk update kurang lebih seperti ini. Put metodenya, lalu URL-nya seperti ini, /todos /id, lalu kita tinggal kirim aja data yang mau kita update ke dalam servernya, teman-teman. Yang dimana di sini saya akan coba buat function namanya di sini const handle update, teman-teman. Oke, lalu dapat event. Eventnya berarti di sini kita pakai i.prevent default sama kayak sebelumnya, teman-teman. Lalu di sini kita bikin method update-nya. Oke, ini lupa mulu, teman-teman. Harusnya pakai arrow. Lalu di sini kita akan bikin function. Ini kita copy aja dari yang create, teman-teman ya. Kita bisa copy dari yang create. Nah, ini kita copy dari yang create, teman-teman. Nah, set sini kita copy, ini bisa pakai asing, teman-teman. Apa yang yang perlu kita rubah? Yang perlu kita rubah yang pertama adalah URL-nya. Nah, di sini URL-nya karena di Postman tadi dia butuh ID, ini setelah tudus berarti di sini kita tinggal tambahkan slash ini ya. Berarti /params /todo ID, teman-teman ya. Lalu di sini metodenya ganti jadi put, teman-teman. Dan headersnya sama application JSON, dan data yang kita kirim adalah name sama description. Dari state name dan description yang di atas yang sudah kita deklarasiin, teman-teman ya. Jadi di sini aman, nggak perlu kita edit. Oops, sorry. Lalu di bagian datanya di sini boleh teman-teman kalau mau console log, kalaupun oke, console log di sini data, lalu di sini data, terus di sini kalau misalkan berhasil teman-teman mau navigate kemana. Nah, kalau sebelumnya ke halaman list to do, di sini saya akan ganti setelah berhasil menambahkan data to do barunya, saya akan redirect dia ke halaman to do detail, teman-teman ya. Di sini to do detail berarti di sini params.todo ID, teman-teman ya. Oke, di sini berarti si handle update-nya kita tinggal pasang ke dalam formnya, berarti on submit, teman-teman ya. Berarti di sini handle update. Oke, harusnya sudah selesai, teman-teman. Kita akan coba cek, semoga tidak ada error. Di sini kita akan lihat dulu, misalkan yang A, kita akan update datanya. Kalau untuk yang sekarang dia A, namanya A, description-nya A gitu. Teman-teman, kita akan update, berarti di sini namanya adalah A V2, berarti V2, terus di sini A des
description v2. Kita update, berarti ekspektasinya kita redirect ke halaman to do detail dan datanya ke update di sana. Console L is not a function, berarti masih ada error teman-teman ya. Console L, ini harusnya console log. Oke, kita intip, kita refresh. Oke, datanya harusnya udah ke update ya teman-teman ya. Nih udah A V2. Oke, ini udah A V2, ADES V2 ya. Sekarang kita akan edit teman-teman. Namanya berarti A V3, ADES V3. Di sini kita kasih ini. Oke. Set, kita update. Masih ada error di sini, navigate is not defined. Oke, berarti navigate-nya belum ke define teman-teman ya. Di sini berarti ada yang kurang. Kita perlu define navigate-nya berarti di sini. Cons berarti navigate sama dengan use navigate teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat lagi. V3 datanya udah berhasil ke update teman-teman, tapi masih ada error di bagian navigate-nya. Kita cek lagi V4 di sini berarti V4 di sini kita ganti ya teman-teman. Pakai ini sekarang. Oke, update. Oke, kita sudah redirect ke halaman to do detail dan di sini datanya sudah ke update dan di list juga harusnya sudah ke update teman-teman. Kita coba update lagi yang bagian to do 1. Di sini to do 1, to do 1 kita edit, tambahin V2, di sini tambahin V2. Kita update, kita di redirect ke halaman detail, di sini datanya udah ke update dan di list juga sudah ke update to do 1 V2. Artinya proses update kita sudah berhasil teman-teman ya. Nah, di sini yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah di sini yang pertama di halaman untuk bagian update-nya kita bikin function namanya adalah handle update. Lalu di sini kita pakai prevent default karena biar nggak nge-refresh teman-teman. Lalu di sini kita akan melakukan menggunakan fetch untuk nge-update ke server. Di sini teman-teman masukin URL-nya, metodenya put, lalu di sini content type-nya tetap application JSON. Dan di sini teman-teman kirim data name sama description, which is ini adalah state yang sudah kita deklarasiin di awal ya teman-teman ya. Ini name sama description yang dimana ini sudah kita binding ke dalam inputnya teman-teman ya. Lalu di sini ketika proses update-nya berhasil, yang kita lakukan adalah navigate ke halaman detail. Yang dimana di sini untuk navigate-nya kita menggunakan use navigate teman-teman ya. Di sini pakai use navigate sehingga kita bisa menggunakan navigate terus ke halaman yang mau kita tuju. Dan jangan lupa si handle update-nya teman-teman pasang di on submit di dalam formnya. Jadi ketika formnya di submit di sini teman-teman, dia akan otomatis ke server dan setelah proses update di servernya berhasil, dia akan redirect ke halaman detail teman-teman ya. Itu dia cara kita nge-update datanya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba membuat sebuah form yang reusable ya teman-teman ya, reusable yang dimana sekarang kalau teman-teman lihat kita punya dua halaman, to do edit page dan to do create page. Yang dimana di sini kita pakai form yang sama teman-teman ya, yang dimana behaviornya juga sama. Nah, di sini saya akan coba bikin satu form yang dimana form ini akan digunakan di halaman to do create dan to do edit teman-teman ya. Di sini saya akan coba buat dulu komponennya teman-teman, namanya misalkan to do form teman-teman.jsx. Oke, di sini saya akan buat function namanya adalah to do form. Oke, di sini saya akan returnnya sebuah div aja teman-teman ya. Oke, di sini kita akan melakukan copy terhadap apa namanya, copy dari form yang sudah kita buat di sini teman-teman ya. Ini kita akan copy atau ini dari sini deh kita copy-nya. Oke, di sini berarti kita akan pasang di sini teman-teman. Oke. Nah, karena form ini butuh dua state, berarti kita akan siapkan dua state yang sebelumnya teman-teman. Jadi kita bisa copy lagi dari yang sebelumnya. Ini kita copy state ini teman-teman. Oke.
Lalu di sini jangan lupa teman-teman import dulu ya si use state-nya. Oke. Sip, kalau udah, nah berikutnya di sini kita akan asumsikan dia menerima beberapa apa namanya? Beberapa props ya, teman-teman ya. Di sini berarti asumsikan kita akan menerima props. Oke. Props yang pertama adalah tar dulu di sini kita bikin function dulu, teman-teman. Const handle submit. Oke. Oke. Nah, handle submit ini dia akan nge-prevent default dan dia tidak akan melakukan action apapun. Tapi yang akan dia lakukan adalah dia akan memanggil function yang dari props, teman-teman ya. Props dot berarti di sini misalkan handle submit, teman-teman ya. Atau di sini jangan handle submit, berarti on submit, teman-teman ya. Oke. Nanti nama propsnya adalah on submit ya, teman-teman. Oke, di sini. Oke. Dan di sini berarti di dalam on submit-nya dia akan memanggil function handle submit, teman-teman ya. Dia akan memanggil function yang ini dan function ini dia akan memanggil function yang dari props. Namanya on submit dan data yang akan dia kirim adalah data state-nya dalam bentuk objek. Ada name sama ada description, teman-teman. Oke. Dan props yang kedua mungkin di sini kita akan tambahkan sebuah uh, H2 di sini. Kita akan tambahkan dia berarti di sini uh, label ya teman-teman ya. Labelnya misalkan di sini uh, labelnya misalkan di sini form. Di sini berarti label. Props dot label teman-teman ya. Lalu di sini untuk yang bagian value-nya kita juga akan ganti jadi dari props dot label teman-teman ya. Di dalam input type submit ini teman-teman ya. Jadi asumsikan si to do formnya ini kita apa namanya akan menerima dua props. Props yang pertama namanya adalah on submit. On submit ini dipanggil ketika handle submit dipanggil. Handle submit ini dipanggil ketika formnya itu di submit ya. Dan di dalam ketika manggil props.onSubmit dia akan mengirimkan sebuah parameter atau argumen dalam bentuk objek, ada nama, ada name sama description, which is ini dari state ya, yang dimana state-nya itu udah kita binding ke dalam input. Oke, lalu berikutnya di sini kita akan coba pasang di dalam to do create dulu, teman-teman ya. Di dalam to do create dulu. Oke. Di sini untuk bagian to do create-nya, teman-teman, di sini saya akan hapus bagian form-nya, teman-teman ya. Saya akan hapus bagian form-nya. Oke, saya akan hapus bagian form-nya. Di sini teman-teman bisa lihat to do create-nya sekarang uh, ramping, teman-teman ya. Jadi cuma ada to do create page. Oke, di sini teman-teman bisa lihat to do create page. Lalu di sini kita akan panggil si to do form-nya. To do form, teman-teman ya. Kita panggil, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Sekarang udah muncul. To do create page hasilnya adalah form. Nah, di sini dia akan menerima dua properti atau dua props ya, teman-teman. Yang pertama adalah label. Labelnya kita akan kasih misalkan ini create, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke, form create dan ininya juga udah jadi create, teman-teman. Oke, lalu yang kedua di sini kita akan kasih on submit labelnya apa propsnya ya, karena di sini tadi kalau kita lihat di to do form dia akan menggunakan on submit untuk mengirimkan data. Oke, on submit ini kita akan apa namanya akan kirim si handle create, teman-teman ya. Handle create ini kita akan panggil di dalam on submit. Nah, berarti kalau mau seperti ini kan dia akan mengirimkan to do, teman-teman di sini. Ini atau payload. Nah, payload ini kita akan kirim ke sini. Payload, teman-teman ya. Jadi di sini handle create-nya nggak lagi nerima event, tapi nerimanya adalah sebuah payload, teman-teman ya. Oke, sekarang berarti data yang kita kirim
bukan lagi name sama description, tapi data yang kita kirim adalah payload gitu. Karena payload ini udah berisi name sama description ya dalam bentuk objek. Jadi di sini ini udah nggak perlu, ini udah nggak perlu, teman-teman ya. Jadi lebih sederhana. Oke, sekarang kita coba tes, teman-teman ya. Kita coba tes, tidak ada error, kita coba edit di sini. Di sini teman-teman bisa lihat data tuduhnya ada AB, kita tambahin C di sini. C, C, kita create. Props on submit is not a function. On sub. Oh, ini masih salah ya. On sub, ini salah. Submit ini. Oke, harusnya on submit, teman-teman ya. On submit. Oke, di sini kita refresh dulu. Teman-teman, ini to do. Terakhir B, kita create di sini. Berarti ini adalah C. Ini C, kita create. Oke, to do create-nya udah jalan, teman-teman ya. Oke, di sini C-nya udah masuk di sini, ini detail. Oke. Di sini yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah reusable komponen dan memisahkan antara logic untuk nge-update atau nge-create dan logic untuk nge-handle formnya. Logic untuk menghandle formnya di sini kita taruh dia di dalam to do form gitu teman-teman. Di sini dia cuma bikin form dan bikin state dan ya udah state-nya ini dibinding ke dalam formnya. Nah, ketika si form itu disubmit, dia nggak tahu dataset ini mau diapain, terserah gitu teman-teman ya. Tapi yang pasti adalah di sini apa namanya, dia ketika disubmit akan memanggil function on submit teman-teman yang dimana yang dikirimkan oleh pairnya. Nah nanti di sini pairnya yang dikirimkan adalah handle create, berarti formnya itu ketika disubmit adalah nge-create teman-teman ya. Oke, ini kita pasang untuk di dalam to do create. Oke, kita akan pasang lagi dia di dalam to do to do edit page teman-teman ya. Di sini berarti kita akan hapus teman-teman yang bagian formnya teman-teman ya. Ini juga kita hapus. Di sini berarti kita udah oke, di sini kita yang akan kita lakukan adalah berarti di sini kita akan pasang si to do formnya teman-teman ya. Oke, to do formnya yang dimana di sini berarti kita akan tambahkan atau teman-teman boleh lihat dulu hasilnya seperti apa. Ketika saya hapus formnya di dalam edit teman-teman biar teman-teman bisa lihat detail edit. Nah, to do edit page-nya kosong. Lalu kita di sini kita akan tambahkan to do form teman-teman. Ini to do form, to do formnya seperti ini. Lalu di sini kita akan tambahkan label teman-teman ya. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya labelnya masih submit dan di sini belum ada. Kita kasih label di sini. Label namanya adalah to do, update ya teman-teman. Oke, sip. Ini udah ada update dan yang kedua di sini berarti label propsnya adalah on submit teman-teman ya. On submit teman-teman. Berarti di sini kita akan menerima payload. Lalu payload ini kita akan pakai di sini teman-teman. Berarti di sini handle update kita passing payloadnya. Oke, untuk yang handle update di sini bukan lagi nerima event tapi nerima payload yang dimana eventnya berarti udah nggak perlu. Berarti data yang kita kirim bukan lagi dari state teman-teman ya, tapi dari payload teman-teman ya, payload. Di sini ini nggak perlu ada yang berubah lagi. Berarti di sini kalau kita lihat state-nya itu harusnya udah nggak kita pakai teman-teman. Ini udah nggak kita pakai, ini udah nggak kita pakai. Dan ini juga udah nggak kita pakai teman-teman. Oke, sekarang kalau kita lihat, oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini harusnya to do create, ini to do update. Nah, cuma permasalahannya sekarang di sini belum ke populate datanya teman-teman. Kita akan coba update dia agar datanya ke populate. Berarti yang perlu kita update adalah di bagian to do formnya teman-teman ya. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan tambahkan properti baru namanya adalah to do teman-teman ya di dalam to do formnya. Di sini kita akan cek berarti di sini pakai use effect teman-teman. Oke. Kalau misalkan
props.todo-nya ada, teman-teman. Oke, kita akan set si name-nya berdasarkan props.todo.name. Oke, lalu yang kedua di sini set description di sini props.todo.description, teman-teman. Lalu di sini kita akan watch si props to-do-nya, teman-teman ya. Props.todo, contohnya. Oke, jadi sekarang propsnya ada 3, label, to do, dan juga on submit, teman-teman ya. Untuk yang to do kita gunakan untuk ngepopulate data di sini. Nah, karena kita akan pasang si to do form ini di halaman update, teman-teman. Nah, dan kita pengen datanya ke populate, kita akan passing aja di sini. To do berarti yang mau kita passing adalah state to do yang ada di atas sini, teman-teman ya. Oke, kita passing ke sini, to do. Sehingga kalau teman-teman lihat sekarang, ketika kita di form update, sekarang datanya ke populate. Tapi kalau yang create, datanya tidak ke populate karena si create page ini tidak mengirimkan props to do. Kita tambahkan lagi di sini misalkan datanya berhasil ke update, teman-teman. Sekarang kita akan coba update yang ini di halaman edit ya untuk ngecek ini pakai form yang sama, teman-teman. EV2 di sini adalah EV2 on submit is not a function. On submit, oh ini salah lagi teman-teman. On submit, oke, kita refresh teman-teman. V2 di sini V2 update. Nah, udah ke update teman-teman. Ini udah ke update 2 V2. Sekarang kita mau ganti misalkan di sini jadi V3 teman-teman. Ini juga V3 update. Sekarang udah ke update dan to-do-nya juga sudah ke-update, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil menerapkan konsep reusable component untuk form ya, teman-teman. Yang dimana di sini kita bikin form, namanya to-do form, teman-teman. Dia cuma mengelola form dan juga state aja, teman-teman ya. Di sini state-nya ada 2, name sama description. Lalu si state, name sama description itu kita binding ke dalam inputnya. Lalu si form ini apa namanya? Dia menerima 3 props, namanya props pertama adalah label, yang dimana label kita pasang di sini untuk menandakan bahwa kita tahu bahwa oh ini create, misalkan ini juga di buttonnya juga create. Lalu yang kedua propsnya adalah to do, yang dimana ini digunakan untuk ngepopulate ya teman-teman ya, biar kalau misalkan data to do-nya ada, dia mau ambil dan dimasukin ke dalam name ya, dan juga description, biar nanti kalau misalkan diedit di sini langsung ke populate datanya. Dan props yang terakhir adalah handle submit teman-teman ya, atau on submit. Jadi si to do ini nggak tahu logic untuk nge-submitnya mau ngapain, mau update atau mau create. Intinya ketika di submit si form itu dia cuma mengirimkan data yang dia punya ke pairnya gitu. Sehingga ketika di dalam create, karena create ini tidak butuh populate, dia cuma mengirimkan label sama on submit, dan dia bikin logic untuk submitnya itu untuk nge-create. Nah, ketika di halaman edit, dia kirim label terus to do karena ingin nge-populate, dan on submitnya adalah dia bikin logic untuk mengupdate data ke server gitu. Jadi ini kita udah bikin smart komponen dan juga dumb komponen. Jadi si to do form ini adalah dumb komponen, dia cuma ngehandle untuk kebutuhan dia, tapi untuk logiknya kita taruh di dalam pairnya, teman-teman. Itu dia untuk konsep reusable komponen di dalam form, teman-teman. Kita akan masuk ke topik pembahasan kita berikutnya, yaitu teman-teman delete ya. Gimana cara kita menghapus data di dalam aplikasi React.js kita ya. Yang dimana datanya itu ada di API. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan coba lihat aplikasi kita. Nah, di sini saya akan tambahkan satu button, teman-teman, untuk menghapus data. Yang dimana nanti ketika datanya diklik, kita pastiin datanya kehapus dan tampilannya juga reaktif ya, teman-teman. Di sini saya akan langsung buka halaman to do page-nya, teman-teman. Kita akan tambahkan data baru di sini. Sorry. Di sini saya akan tambahkan sebuah button namanya delete, teman-teman.
Dan di sini kalau teman-teman lihat sudah ada datanya dan kita pastiin dulu data di servernya itu harusnya sesuai ya di sini. Datanya sampai ini ya teman-teman ya. E3 nih datanya ya. Ini sama dengan yang di sini. Oke, EV3. Oke, berikutnya di sini kita akan pasang pakai bikin metode lagi namanya di sini adalah const get atau delete to do teman-teman. Oke, di sini kita akan asumsikan menerima sebuah parameter ID, teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika kita ngedelete di sini kita lihat endpointnya di sini ya, todos terus slash ID. Berarti di sini kita akan coba bikin logiknya. Di sini logiknya sebenarnya sama, teman-teman, tinggal ganti metodenya aja. Di sini kita akan pakai asing, terus di sini kita akan konsolok datanya. Console.log berarti di sini data. Oke, kita akan kasih tanda di sini data, lalu di sini berarti eh, gini ya, berarti slash ID, teman-teman ya. ID-nya kita ambil dari param. Metodenya di sini berarti delete. Terus kalau udah si delete to do ini kita akan panggil ketika button delete-nya ini diklik, teman-teman ya. Jadi di sini on click, berarti di sini seperti ini teman-teman, berarti di sini handle delete to do ya, atau di sini handle delete harusnya ya. Handle delete aja teman-teman. Handle delete berarti di sini kita masukin to do.id teman-teman ya. Oke, kita akan coba intip teman-teman. Eh, lihat di sini kita refresh. Datanya di sini V3 kita pastiin ini oke, V3 yang terakhir kita akan hapus teman-teman. Di sini delete. Di sini udah muncul konsoloknya, tapi di sini belum reaktif, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat, datanya udah kehapus. Yang udah nggak ada, teman-teman ya. Oke, kita coba refresh. Apakah datanya hilang? Datanya hilang. Oke, tapi belum reaktif ya, tapi proses delete-nya udah berhasil. C, kita hapus. Berhasil di sini, datanya hilang. Oke, tapi belum reaktif ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan betulkan. Nah, di sini berarti kita cukup sederhana, teman-teman. Kita bikin function namanya handle delete, lalu kita bikin logic untuk ngedelete ke server. Kalau udah berhasil, kita konsolok aja. Nah, di sini kita tinggal panggil si function tersebut dengan mengirimkan argumen ID, which is karena di sini butuh ID dan kita pasang di sini untuk sebagai parameter ke endpointnya. Jadi ketika di delete, datanya udah berhasil ke delete. Cuma di sini masih ada problem yang dimana datanya itu belum reaktif ya. Data di server kehapus, tapi di sini belum reaktif. Nah, kita akan bikin dia jadi reaktif, teman-teman. Di sini saya akan bikin logic untuk ngefilter untuk agar dia reaktif. Di sini berarti new to-dos, teman-teman. Di sini saya akan pakai namanya todos.filter. Oke, berarti di sini dapat L, berarti L.id tidak sama dengan ID ya, teman-teman ya. Jadi di sini new to-dosnya kita set ke dalam to-dos. Kita set new to-dos, teman-teman. Oke, kalau udah berarti di sini kita akan coba intip hasilnya seperti apa. Kita delete, datanya kehapus, kita refresh, datanya nggak ada. Dan di sini harusnya yang B juga nggak ada ya. Tuh, A4 kita hapus, teman-teman, kita tes di sini. A4 kita hapus, kehapus. Di sini teman-teman bisa lihat A4 kehapus juga. Artinya sekarang proses delete-nya udah berhasil, teman-teman ya. Jadi kita udah berhasil menerapkan delete di server dan juga membuat di kliennya juga reaktif ya. Datanya kehapus, proses delete-nya berhasil dan datanya juga hilang di sisi tampilannya. Oke, kita udah membahas semua
materi-materi yang kita rencanakan di awal, teman-teman, mulai dari intro tadi apa yang mau kita buat, terus kita setup dari sisi servernya menggunakan JSON server, teman-teman. Terus di sini kita juga melakukan setup dari sisi kliennya menggunakan feed, teman-teman ya di sini. Oke, lalu kita juga melakukan setup untuk routingannya. Di sini kita pakai React Router, teman-teman. Lalu kita juga udah menerapkan beberapa fitur ya di aplikasi kita. Tadi kita get data by ID, nge-create, nge-update, dan di sini ada tambahan satu data atau satu fitur, kita bikin uh, reusable form ya, yang dimana si form ini kita pakai di halaman create dan juga halaman update yang terakhir. Kita juga udah menerapkan delete fitur di aplikasi kita. Nah, itu materi-materi yang kita bahas di React.js API. Harapannya dengan materi ini teman-teman dapat gambaran atau dapat fundamental bagaimana membuat atau mengkonsum REST API di aplikasi React.js, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan materi-materi lainnya terkait React.js di video berikutnya. Sampai ketemu teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.